ini di belakang kita itu namanya pohon apa, Kang Ceng? Ini kalau kita menyebutnya ini pohon kaso ini. Pohon kaso itu banyak tumbuh di sekitar tepi-tepi sungai yang seperti ini gitu. Cuman kalau dari fungsi apa? Fungsi ekologis artinya fungsi itunya ya itu saya juga nggak berani masuk gitu karena itu tempat bersembunyinya itu raja sungai sini saya bahkan mungkin tempat bertelurnya makanya saya mau pergi sekarang karena ini soalnya gitu. Jadi hati-hati kalau kita masuk ke tempat itu seperti Citandui gitu makanya Kalau saya baru tahu, teman-teman saya baru tahu. Buat teman-teman ya yang sering ke hutan atau ke pinggiran sungai, kali atau apa, kalau melihat tumbuhan kayak gini, harap hati-hati, kata Kang Ceceng nih, tempat berkembang biaknya makhluk-makhluk hewan buas ya, ya semacam buaya lah teman-teman, gitu ya. Oke teman-teman, kali ini saya lagi berada di pinggiran Sungai Citandui. Sungai Citandui ini membatasi antara Desa Madura, Jawa Tengah, dan di sebelah sana teman-teman Langen, Jawa Barat. ini yang disebut dengan pohon kajar ini, talas kajar. Ini talas kajar ini kalau kita jual ini laku kalau talas kajar mah. Harganya sama dengan harga apa? Tembakau. Talas kajar ini untuk buat tembakau ini apa? Buat campuran tembakau. Makanya kalau rokok yang murah itu kayaknya dicampur dengan talas ini sebenarnya daunnya itu. Talas kajar ini jenisnya. Oh. Ini kajar ini. Ini kalau dijual aku ini ada yang mesen. Itu mah para ikan gurame. Iya tapi ini kajar jenisnya bukan sente. Oh. Kalau sente mah beda. Dikirain sente ini teh. Kajar. Nah ini pohon pepaya ini kalau kita sejarah toponimi ini pepayanya sih pepaya baru ini mah, tapi dulu juga daerah ini pusat pepaya sebenarnya. Nama kampung ini sekitar sini ada kampung namanya Kampung Karanggedang kalau nggak salah. Iya, Karanggedang. Sebelah mana? Sebelah hilir ya? Berarti sebelah sana. Nah pokoknya sekitar sini ada Kampung Karanggedang. Ternyata sekarang malah rumah makan itu. Kalau Karanggedang masuknya dari rumah makan itu. oh iya berarti intinya apa simbol dulu itu ada gitu. Jadi kalau nanam gedang di sini memang cocok, ini kan lumayan lah bagus ini. Jadi simbolnya bermunculan kembali ya. Nah itu namanya menampakkan diri lagi. iya kayak yang di Halum itu kan dulu namanya kadu pukur itu aslinya. Ya sekarang banyak pohon durian kan sekarang. Oh. Kayak yang di Halum yang di Bonke itu. Teman-teman, ini lagi menelusuri jejak sejarah. Saya sekarang lagi bukan seluruh kebun yang tidak terurus. Ini kebun orang lain kali ya. Ya biasanya tanahnya itu sok ngeblok kayak dulu kan lah. Lamun tanahnya bisa diinjak. Nah, sok ngeblok ya. Kalau tidak salah itu Gunung Candana apa Gunung Sukapacet tuh yang kelihatan di sana. Nah itu kalau kita mendaki itu kan perkampungan di sana itu. Kan kita kadang tidak percaya ya. Apa benar para bajo bajak laut sampai naik ke pegunungan? Ya itu karena kampungnya di sana, mereka berlabuhnya di sini tapi sampai ke sana itu menjarah itu. Menjarah, mencuri kerbau, sapi, terus kemudian mencuri orang juga itu. Orang-orang dulu ditangkap Kang Tono. Untuk dijadikan budak belian itu. Orang dari dulu tuh banyak yang ditangkap dijual belikan. Iya kayak dulu itu dirampas perempuan gitu ya, perempuan laki-laki kayak anak-anak segede gitu tuh ditangkap, dijualnya ke Madagaskar, ada yang ke Lampung, ada yang ke Malaysia. Seperti itu yang menangkap itu para bajak laut ini. Makanya daerah ini kosong dulu itu, ditinggalkan sama orang karena tidak aman. Yang pinggir sungai mah tidak aman. Iya tidak aman karena rawan bajak laut. Coba kita bayangkan itu perahu zaman dulu itu kan lebih gede sedikit aja dari perahu itu. Kira-kira dalam ini padahal ini air sedang ada turun ini ya. Nah kita bisa membayangkan dulu lalu lintas itu pakai perahu itu di sini bisa lewat atau tidak, kita bisa membayangkan. Jadi
jangan bicara apa kita itu bohong gitu bahasanya. Dalam kasus Logika ini saya itu sebenarnya ingin meneliti bahwa alur transportasi tanah dari luhur itu dulu urat nadinya ini salah satunya adalah Sungai Citanduy ini. Jadi kita itu bisa nanti sih kita bisa dari Sungai Citanduy nanti kita ke hilir itu bisa berbicara tentang itu tentang segara kidulnya nanti kita bisa bicara gitu. Sebab orang banyak yang mengatakan dari luhur itu apa punya akses ke laut kidul, ya ini aksesnya. Terus seperti itu. Kemudian kalau cerita mitologinya, saya juga sedang mencari kalau kisah makhluk mitologi yang ada di sini orang sudah pada tahu semua gitu ya. Tapi sebenarnya ada dewi mitologinya juga di sini yang sedang saya cari namanya. Tapi hanya disebut saja Dewi Citanduy disebut namanya. Tapi kalau Citanduy itu sendiri bukan nama orang, itu nama pohon sebenarnya. Pohon Citanduy ada itu. Cuman kalau nama itunya ada itu. Apa di sini Dangiangnya apa di sebelah hulu sana saya nggak tahu. Tuh, sebelah hulunya kan dari Gunung Galunggung ini. Yeah. Jadi gunung ini Sungai Citanduy ini ke hilirnya itu adalah dari Gunung Maruyung, lalu Gunung Ciremai sama Gunung Galunggung. Nah itu dulu seluruh yang sekarang jadi Sungai Citanduy itu danau yang sangat gede banget. Sampai Sidarja sampai Gandrung Mangu itu danau dulu sampai di kita. Itu Nusa Kambangan yang jadi itunya. Sekarang itu jadi Karangnini itu gerbang yang ditobrosnya gitu lah bahasanya. Kalau kita kan dulu berbicara danau yang di Matenggeng itu yang di Pongpet itu yang ditobros sama Sungai Cijolangnya. Di sananya ke hulunya danau. Nah itu kalau di sini. Nah itu kalau nggak salah itu Gunung Candana apa Gunung Sukapacet itu ya? Yang sana. Nah itu Sebelum rame, waktu ada awal mula kampung pasti dari gunung dulu ya. Iya, dari gunung itu pada dasarnya lebih aman karena di gunung itu tempatnya lebih aman. Iya. Karena karena orang asing, kalau bajak laut kan orang asing gitu. Ya, orang asing itu lebih susah untuk mencapai sana gitu. Kalau kisah bajak laut dari luhur dihancurkan sama bajak laut itu adanya di buku bahasa Jerman gitu. Nah sekarang kalau udah gini saya percaya ini. Jadi sungai ini sama. Kalau di Kalimantan juga ya segede gini sungainya sih sebenarnya. Kalau di hulunya Sungai Mahakam aja nggak segede gini kalau di sebelah hulu. Sungai Mahakam, Sungai Musi aja nggak segede gini kalau di hulunya. Apalagi ini kalau airnya naik gitu. Apalagi tadi kan ada kesimpulan. Halo Kang Ceng. Ya. Sekarang menuju arah mana Kang Ceng? Kita sekarang bagian ke hulu ini sudah di hilir, jangan kebalik ini, jangan puyeng kita. Di bagian ke arah hulu Mopai Tanggul, kita ke arah Ciopat sama Jembatan Langgen ini. Tapi kita akan mencoba melewati jalur Tanggul ini mumpung cuacanya memungkinkan ini. Iya betul. Kalau cuacanya hujan juga kita nggak susah kayaknya ini. Iya. Alhamdulillah hari ini kita dikasih cuaca yang bagus gitu. Ini di muara Sungai Cibaganjing sepertinya kita sudah mendapatkan apa yang kita cari bahasanya gitu. Iya, Terutama betul. saya itu ada jejak pelabuhannya ternyata benar itu. Itu padahal saya belum pernah ke sini. Pelabuhan itu dermaga itu. Nah itu tuh kalau dulu itu permukaan airnya lebih tinggi itu perahu itu bisa sampai ke sana itu. Perahu kan kecil-kecil itu sampai ke apa? Ke mana itu arahnya? Ya itu ke perapatan yang ke dekat Alfamart kita mampir itu. Oh iya. Jadi kalau Iya, musim hujan itu begitu naik airnya. Tapi sekarang mungkin airnya agak surut karena sudah berapa hari tidak hujan sama masuk ke sawah-sawah kalau sekarang mah. Kalau dulu enggak. Iya betul. Ya, dilanjut. Yuk, kita lanjut. Ya teman-teman, nah ini masih di perjalanan nih, masih di posisi dekat muara Citanduy, Madura. Citanduy Madura. Saya ini bersama Kang Bos Marco Karajan, yaitu Kang Tonatnya. Itu di depan yaitu Kang Ceceng bersama Kang Ceceng. Tuh bagus banget tuh pemandangannya tuh. Benar itu bagus pemandangan. Ini arah kemana ini saya nggak tahu. Ini kita menuju Langgen. Menuju Langgen kok ada jalan ke sini? Ada. Emangnya pernah ke sini? Pernah dulu saya waktu perabasan lewat jalur sini. Oh, berarti sudah dilewati sama Pak Bos ya di sini. Iya. Iya. Kayaknya leuweung gitu. Bukan lembur, cuman jalannya yang tanggul. Oh iya betul. Oh, ini daerah makam. Oh kan itu. Mapai belok aja. Mapai Tanggul ya. Ya. Biasa motor.
Nah, sama motor. Mapai itu kan jika pakai motor. Ente mapai Motor tuh motor dah. mapai tanggul apa mapai? Jalan yo turun. Oh, nu handap. Mapai nu handap berarti jalanan nu handap. Ya. Oh, no. Terus jalan jembatan eta. Kan jembatan eta. Oh, no. Tapi betul ya arahnya ya. Benar ari bener ada kagirang ari mapaikeun Lebak mah nya kagirang nya pasti tanggi. Cuman itu Gunung Candana lalu. Tidak tersesat kita teman-teman, tidak tersesat alhamdulillah. Ya Kena tiga halus ya di Jos ya. Ya, Ceng. kita di kampung Bojongedang tapi yang ini kita berada katanya kalau sekarang ini namanya ini Kampung Bojonggedang kalau menurut orang sekarang ini desanya masuk desa Madura apa Madusari saya nggak tahu ini Madura kayaknya ini. Tetapi kalau saya itu meneliti itu ini dulu namanya bukan Bojonggedang ini Bojongnangka ini namanya. Kampung ini dulu Bojongnangka namanya kalau dalam sejarah itu. Tapi saya nggak tahu apa sebelah kiri sebelah sini sebelah hilir apa sebelah hulu apa sebelah hilir gitu ya. Tapi jelas kompleks ini itu dulu ada kampung yang namanya adalah Kampung Bojongnangka itu selalu saya cari karena itu ada kisah sejarahnya itu sering disebut itu kalau dalam kisah-kisah sejarah dari luhur itu. Nanti halus asli yuk. Nah itu yang di belakang itu Kang itu kayaknya itu gunung yang disebut Gunung Candana itu apa Gunung Candana kalau nggak salah itu. Oh iya. Gunung Candana itu makanya begitu dihormati begitu di apa kalau nggak salah itu Gunung Candana apa Gunung Sukapacet ya. Ini Gunung Candana itu. Kalau saya tidak salah itu. Dan ini daerah luas di sana itu namanya Rawa Tegalaca ini kalau nggak salah. Berhenti. Itu Maros. Hari Kalanggen ke mana? Ke situ, Pak. Ke sana? Ya. Oh, berarti saya salah. Ke sini juga ada. Oh, ada. Ada ke sini Ayo, juga. terima kasih ya. Iya. Ikut saya. Oh, ikut. Biar tahu. Biar tahu ya. Ya. Makasih ya. Yuk. Nah, kita akan menuju jembatan penghubung dua provinsi yang berada di Boda. Ini seperti daerah pinggir laut ya Kang Atuy. Ya benar Suasananya jika di tengah lautnya. Ini suasananya seperti ini kalau pinggir laut. Masih kena link Mana ya, Pak? Belok kiri. Mana ya, Pak? Belok kiri. Belok kiri. Kopinya belok kiri. Wah, Kakek. Untuk acara hari ini teman-teman ya baru pertama kali di sini. Suasananya adem, enak teman-teman di sini. Pemandangannya indah. Wow. Guys, stop mana tuh? Stop, guys. Kalau ini jembatan antara penghubung Kecamatan Wanareja, teman-teman, yang ini nih yang saya injak sebelah sana ke Kota Langen, Jawa Barat, masih Kota Banjar. Nah, di bawah ini Sungai Citanduy yang alirannya tadi bertemu dengan Sungai Cibaganjing, teman-teman, yang tadi saya di awal video. Nah, nanti kita akan ke arah sana. Kita udah sampai di jembatan Langen. Tadi kita itu menelusuri sungai aliran ini nih, Citanduy. Tapi kita ambil jalan pintas ke sana, ke perkampungan, nyampe sini. Alhamdulillah tidak tersesat. Nanti di sana ada muara bertemunya Sungai Cijolang dengan Citanduy. Nah, saya di sini foto-foto dulu ya, lihat pemandangan di sini. Nanti setelah di sini kita lanjut ke jembatan Cijolang, perbatasan dua provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah. Kita udah masuk Jawa Barat. Ini Jawa Barat kan, Ceng?
Tuh, indah sekali. Ke atas, kuncinya jangan ke bawah. Ah, gitu. Apa Kang Ceng? Bang. Nah, ini namanya pohon gebang. Pohon gebang itu adalah salah satu jenis pohon tanaman rawa yang ada di kita. Tapi ini kalau ini kayaknya kita jadi apa? Tumbuh sendiri atau ditanam saya tidak tahu ya. Kalau yang jelas kalau pohon gebang itu adalah salah satu ciri khas tanaman rawa-rawa yang ada di sekitar apa Sungai Citandu ini. Bahkan ada rawanya yang namanya gebang kuning gitu yang sering disebut dalam kidung-kidung orang dari luhur itu. Jadi biasanya untuk kipas bagus ini. Kalau digunting sini jadi kipas. Nah, kalau ada ininya mau ngambil ini kalau ada binihnya ini tadi nama buat ditanam di keramat bagus itu Bang Atuy. Mananya? Ada bini lah. Ya tapi bininya nggak ada ini, nggak ada sipinya. Kembangnya buahnya kumaha ya? Hah? Saya buahan ya. Ya buahnya tiga eta, tiga lalitik, tiga korma gitu. Oh iya. Ini mah khas tanaman rawa.